Ya, baik. Selamat berjumpa kembali di Ruang Fisika bersama saya Sapari SW, ruang pembahasan teori dan soal-soal fisika. Kita bicarakan tentang potensial listrik. Ini masih dalam bab elektrostatika untuk bagian yang kedua untuk teman-teman kelas 12 IPA. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan sekaligus mengaktifkan loncengnya agar dapat mendapat informasi pembahasan-pembahasan terbaru yang sudah saya persiapkan untuk adik-adik yang kelas 12 IPA sesuai dengan urutan materi kalian di sekolah. Oke, terima kasih. Kita mulai potensial listrik. Potensial listrik suatu titik dalam medan listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan listrik dari posisi tak berhingga sampai ke titik tersebut. Oke, misalnya ada muatan positif sebesar Q, kemudian ini ada titik, anggaplah titik P yang berjarak R dari muatan positif tadi, maka potensial listrik di titik P tersebut dirumuskan sebagai V sama dengan K Q per R. Nah, dengan K itu untuk ruang hampa atau medium udara sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q adalah muatan dalam satuan coulomb dan R adalah jarak dalam satuan meter. Oke. Bagaimana jika terdapat beberapa muatan yang mempengaruhi suatu titik? Misalnya ini titik P dipengaruhi oleh muatan positif QA yang berjarak RA dari muatan dari titik P itu ya. Juga dipengaruhi oleh muatan QB positif yang berjarak RB dari titik P. Lalu dipengaruhi juga oleh muatan QC positif yang berjarak RC. Ada lagi muatan negatif QD yang berjarak RD. Nah, jadi ada lebih dari satu muatan yang mempengaruhi potensial di titik P, maka caranya tinggal dijumlahkan saja. Oke, kenapa? Karena potensial listrik itu adalah besaran skalar, tidak mempunyai arah, sehingga pada saat menghitung tanda positif dan negatif pada muatan harus ikut diperhitungkan. Nah, jadi bisa saja suatu titik berpotensial negatif kalau misalnya dipengaruhi oleh muatan yang negatif, gitu ya. Oke. Ini ada contoh soal 4 buah muatan masing-masing 10 mikrocoulomb, 20 mikrocoulomb, negatif 30 mikrocoulomb, dan 40 mikrocoulomb ditempatkan pada titik sudut sebuah 4 persegi panjang dengan sisi 60 kali 80 cm. Oke, kita buat persegi panjangnya berukuran 60 kali 80 cm. Kemudian ditempatkan muatan pada setiap titik sudutnya. Yang pertama bermuatan positif sebesar 10 mikrocoulomb, kemudian positif 20 mikrocoulomb. Hati-hati, itu negatif 30 mikrocoulomb dan 40 mikrocoulomb, positif ya. Maka potensial listrik pada titik tengah 4 persegi panjang tersebut adalah berapa? Oke. Titik tengah 4 persegi panjang tentu merupakan perpotongan diagonal. Karena panjang sisinya 60 dan 80 cm, maka panjang diagonalnya adalah 100 cm. Ya, menggunakan Pitagoras ya. Kenapa kita memperhitungkan diagonal? Karena nanti kita memerlukan berapa jarak titik P
P ke masing-masing muatan. Oh, ternyata titik P itu berjarak sama ke masing-masing muatan. Anggaplah sebesar R, yang tentu sama dengan setengah diagonal. Tadi diagonalnya 100 ya, berarti R itu sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Nah, oke. Sekarang kita hitung potensial di titik P. Oke, itu dia. Karena R1, R2, R3, dan R4, yaitu jarak titik P ke masing-masing muatan, sama 0,5 meter, maka boleh kita keluarkan saja menjadi V sama dengan K per R kali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Oke, kita masukkan angkanya ya. 9 kali 10 pangkat 9 per R, R-nya 0,5. Muatan Q1 10 mikrokulom. Muatan Q2 20 mikrokulom. Hati-hati, muatan ketiga negatif 30 mikrokulom dan yang keempat itu positif 40 mikrokulom. Nah, karena semua bersatuan mikrokulom maka semua dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Dah, tinggal kita hitung. Yang di dalam kurung itu 20 ditambah 10 dikurang 30. Habis 0. Maka tinggal 40 kali 18, maka dapatlah hasilnya 720 kilovolt. Oke, jadi inti persoalannya menghitung potensial listrik di suatu titik. Pertama, pikirkan jarak titik tersebut ke masing-masing muatan. Nah, kebetulan ini muatan-muatannya terletak pada titik-titik sudut 4 persegi panjang dan titik P itu ada di perpotongan diagonal, tentu berjarak sama. Nah, jadi kita hitung dulu berapakah R itu. Ternyata sama dengan setengah dari diagonal 0,5 meter. Nah, berikutnya tinggal memasukkan kepersamaan potensial. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, yang perlu diingat ini tadi. Ya. Kalau muatannya ada yang negatif, maka tanda negatif itu harus masuk di dalam perhitungan. Karena potensial listrik itu besaran skalar, tidak mempunyai arah, maka tanda negatif pada muatan harus diperhitungkan. Ya, harus diperhitungkan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. 3 buah muatan listrik masing-masing 0,1 mikrokulom berada pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm. Oke, ini segitiga sama sisinya. Dan di setiap titik sudutnya diberi muatan positif semua, 0,1 mikrokulom. Tentukan potensial listrik di titik pusat segitiga tersebut. Oke, titik pusat segitiga sama sisi itu adalah titik perpotongan garis tinggi. Oke, titik perpotongan garis tinggi. Anggaplah titik itu adalah titik P. Karena segitiganya segitiga sama sisi, maka titik pusat segitiga itu akan berjarak sama ke masing-masing muatan. Anggaplah sebesar R, sama semuanya. Dan R itu adalah sama dengan 2/3 dikali tinggi. Oke, tingginya berapa? Karena ini segitiga sama sisi ya, maka tingginya itu sama dengan setengah A akar 3, dengan A adalah panjang sisi yang tadi katanya 30 cm, maka kita hitung
2/3 dikali tinggi setengah kali 30 kali akar 3, maka dapatlah 0,1 akar 3 meter. Oke. Sekarang tinggal kita hitung potensialnya seperti tadi, karena setiap muatan berjarak sama ke titik pusat segitiga, yaitu R 0,1 akar 3 meter, maka boleh dikeluarkan saja menjadi K per R kali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke, kebetulan semua muatan itu bernilai positif 0,1 mikrocoulomb. Maka dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 ya. Oke, kita hitung hasilnya 9 akar 3 kali 10 pangkat 3 volt. Oke, dapat ya. Jadi sama seperti tadi, kita disuruh menghitung potensial listrik pada sebuah titik. Maka pikirkan jarak titik tersebut ke masing-masing muatan. Oh, kebetulan ini segitiga sama sisi, maka titik pusatnya akan berjarak sama ke masing-masing muatan yang ada di titik-titik sudutnya. Oke, paham ya? Ya, ini contoh untuk segitiga sama sisi. Oke. Bagaimana kalau misalnya segitiganya bukan segitiga sama sisi? Misalnya segitiga sama kaki. Ya, prinsipnya sama saja. Misalnya ini sebuah segitiganya sama kaki ya. Cara menggambarkan titik pusatnya, pertama kita bikin dulu titik D, E, F. Titik D itu pertengahan AB, E itu pertengahan BC, dan F adalah pertengahan AC. Lalu kita garis dari titik sudutnya. Nah, itulah perpotongannya. Maka itulah, anggaplah namanya titik P, itulah titik pusat segitiganya. Ya. Kalau mau dihitung, itulah jarak titik P ke muatan yang ada di titik A. Kita kasih nama RA. Ini RB dan ini adalah RC. Ya. Karena ini segitiga sama kaki, maka RA itu akan sama dengan RB, tetapi tidak sama dengan RC ya. Oke. Kita hitung dulu tinggi segitiga ini, yaitu panjang garis CD, yang bisa dihitung dengan persamaan akar BC kuadrat dikurang setengah AB kuadrat. Ya, jadi tingginya itu sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang setengah AB kuadrat. Nah, oke, sekarang RC itu sama dengan 2/3 kali tinggi. RA sama dengan RB, yaitu sama dengan akar setengah AB kuadrat ditambah 1/3 T kuadrat. Oke, dapat RA, RB, RC. Maka potensial di titik P itu tinggal kita hitung. Ya, anggaplah di setiap titik sudutnya diberi muatan. Di titik A muatannya diberi sebesar QA, di titik B sebesar QB, dan di titik C sebesar QC. Oke, setelah kita hitung RA, RB, RC, maka dapatlah kita lanjutkan menghitung potensial listrik di titik P. Itu ya. Bagaimana kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku? Ya, ini segitiga siku-siku. Kalau cara menggambarkan titik pusat segitiga siku-siku, seperti tadi, kita bikin titik
DEF, titik D itu pertengahan AB, titik E pertengahan BC, dan titik F adalah pertengahan AC. Seperti tadi kita buat garis yang membagi. Oke, seperti itu. Iya. Nah, itulah titik perpotongannya, itulah titik pusat segitiganya. Atau boleh dibuat seperti ini. Ini adalah sepertiga AB dan ini adalah sepertiga AC. Nah, sehingga kalau di setiap titik sudut segitiga diberi muatan, yaitu di titik A, di titik B, dan di titik C, maka inilah jarak titik P ke muatan yang ada di titik A. Kita kasih nama RA. Ini adalah RB. Dan ini adalah RC. Iya, boleh kita hitung. RA sama dengan akar sepertiga AB kuadrat ditambah sepertiga AC kuadrat. Kemudian RB sama dengan 2/3 AB kuadrat, ya, akar dari 2/3 AB kuadrat ditambah sepertiga AC kuadrat. Ya, sebetulnya tinggal pintar-pintar kita melihat segitiga ini. Karena segitiga siku-siku ini juga bisa mempermudah kita dalam melihat. Ya, bisa kita lihat sebagai segitiga, siku-sikunya di mana? Ya, siku-sikunya di mana? Ambil sepertiga AB, ambil sepertiga AC, lalu buat garis. Nah, perpotongannya itulah titik pusat segitiga. Oke. Kemudian RC, ya, karena RB dan RC bisa sama, bisa juga tidak. Kalau panjang AB sama dengan AC, oh berarti nanti RB sama dengan RC. Tapi kalau tidak sama, maka harus kita hitung RB-nya berapa, RC-nya berapa. Kalau sudah dapat nilai RA, RB, dan RC, maka tinggal kita hitung potensial listrik di titik pusat, yaitu di titik P. Ya, QA per RA ditambah QB per RB ditambah QC per RC. Jangan lupa, kalau ada muatan yang negatif, maka tanda negatifnya masukkan dalam perhitungan. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalau diberikan muatan-muatan listrik itu ditempatkan pada titik-titik sudut sebuah kubus, lalu kita diminta menghitung potensial listrik di pusat kubus. Oke, pusat kubus itu adalah titik perpotongan diagonal ruang. Anggaplah namanya titik P. Maka jarak titik P ke titik A, B, C, D, E, F, dan GH tentu akan sama. Itulah sebesar R yang tentu sama dengan setengah diagonal ruang. Masih ingat ya pelajaran matematikanya? Diagonal ruang. Jadi titik P itu titik pusat kubus adalah perpotongan diagonal ruang. R itu jarak titik P ke tiap titik sudut. R itu adalah setengah diagonal ruang. Nah, ini yang saya maksud. Diagonal ruang itu sama dengan S akar 3. Dengan S itu adalah panjang rusuk dari kubus tersebut. Oke, R berarti setengah diagonal, berarti setengah S akar 3. Nah, kalau sudah dapat berapa nilai R, maka
tinggal kita hitung. Karena R itu bernilai sama ke setiap titik sudut, berjarak sama ke setiap muatan yang ditempatkan di titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, maka nilai R-nya boleh dikeluarkan menjadi sama dengan K per R dikali, udah tinggal dijumlahkan muatan-muatannya. Jangan lupa kalau ada yang negatif, masukkan tanda negatifnya. Gitu ya. Oke, bisa ya. Sekarang kita bicarakan tentang potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan. Nah, jadi kalau ada bola konduktor bermuatan, misalnya itu yang saya gambar, bola konduktor bermuatan positif, berjari-jari R, nah, maka semua titik yang ada di dalam bola, berarti yang jaraknya kurang dari R, dari titik pusat bola, mempunyai potensial listrik yang besarnya sama dengan potensial listrik di permukaan. Maka menghitungnya pakai persamaan V sama dengan K Q per R, dengan R berhuruf besar, itu menyatakan jari-jari bola. Kalau R kecil itu menyatakan jarak sembarang titik dari pusat bola. Semua titik yang jaraknya kurang dari jari-jari bola berarti berada di dalam bola, maka potensial listriknya sama dengan di permukaan. Bagaimana kalau titiknya ada di luar bola, yang jaraknya lebih daripada jari-jari berarti ya, karena di luar bola, maka potensial listriknya sama dengan K Q per R. Ingat, kita pakai R kecil yang menyatakan jarak titik tersebut dihitung dari pusat bola. Oke, kita lihat contohnya. Sebuah bola konduktor berongga bermuatan listrik 5 mikrocoulomb, jari-jari bola 20 cm. Berapakah potensial listrik pada suatu titik yang berjarak 10 cm dari pusat bola? Oke. Titiknya berjarak 10 cm dari pusat bola, sedangkan jari-jari bola itu 20 cm, berarti titik tersebut berada di dalam bola. Anggaplah itu dia titiknya, titik A. Maka potensial listrik di titik A itu sama dengan potensial listrik di titik B, yaitu di permukaan, yang tentu berjarak R, jari-jari, dari pusat bola. Maka kita hitung muatannya tadi berapa? 5 mikrocoulomb, berarti 5 kali 10 pangkat negatif 6. R, jari-jari 20 cm. Maka dapatlah kita tulis hasilnya 22,5 kali 10 pangkat 4 volt. Oke, jadi paham ya. Semua titik yang ada di dalam bola, potensial listriknya sama dengan di permukaan. Oke. Bagaimana kalau ada titik lain, misalnya titik C, yang berjarak 25 cm dari permukaan bola? Berapakah potensial di titik C? Oke, maka kita hitung dengan persamaan K Q per R. Nah, R-nya saya pakai huruf R kecil yang menyatakan jarak titik C dihitung dari pusat bola, yang berarti sama dengan 45 cm. Oke, kita hitung. Nah, itulah hasilnya. 100 kilovolt. Iya, dapat ya. Jadi yang perlu dipahami,
Kalau titiknya ada di dalam bola, maka potensialnya sama dengan di permukaan. Jadi waktu menghitung pakai R besar, yaitu jari-jari bola. Kalau titiknya ada di luar bola, maka pakai R yang berarti jarak titik tersebut dihitung dari pusat bola. Oke, sederhana ya, mudah dipahami. Oke, itu dia 45 cm. Ya, oke. Ya baik, terima kasih telah belajar bersama. Semoga sukses semuanya. Sekedar informasi, materi berikutnya adalah tentang energi potensial listrik. Oke, seandainya apa yang saya sampaikan itu dirasakan bermanfaat buat kalian, maka boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Sapari SW. See you next time.